Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah di bulan yang mulia ini dalam program kajian Islam tematik menjelang berbuka puasa dalam tema Ramadan bulan perjuangan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita di bulan Ramadan ini dituntut untuk meraih derajat takwa sebagaimana diseru dalam Al-Quran. Takwa menentukan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggi rendahnya derajat seseorang Muslim adalah dari ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian. Al-Hujurat ayat yang ke-13. Takwa menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam syarah Sahih Muslim disebutkan bahwa menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Nah, perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah itu inilah yang kemudian disebut dengan syariah Islam. Dengan kata lain, takwa adalah mengamalkan, menerapkan, dan memperjuangkan syariat Islam dalam kehidupan, baik secara individu maupun secara kolektif di tengah masyarakat kita. Mungkin dengan puasa ini kita akan meraih ketakwaan secara individual. Namun, jangan pernah kita lupakan bahwa ketakwaan juga dituntut dalam skop masyarakat luas. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah pada Allah di mana saja kamu berada. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Ad-Darimi, Al-Bazzar dan Al-Baihaqi. Takwa juga harus terwujud dalam sebuah masyarakat secara kolektif, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyuruhkan kita untuk itu, dan secara tersirat disebutkan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat yang ke-96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, karena itu kami menyiksa mereka disebabkan oleh perbuatan mereka itu sendiri. Ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum. Di Ramadan kali ini kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk meraih ketakwaan secara individu dan juga ketakwaan secara kolektif di masyarakat kita. Secara individu kita dituntut untuk menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Meskipun dalam kondisi tak ada orang yang melihatnya. Kita tak boleh makan dan minum di siang hari. Walaupun makan dan minuman yang ada di rumah kita, mungkin jumlahnya kita bisa memilih. Dan kita bisa konsumsi kapan saja. Jadi bukan karena tidak ada makanan. Walaupun waktu berbuka tinggal 1 menit lagi, kita tidak berani untuk berbuka lebih duluan atau lebih awal. Ini menunjukkan ketakwaan yang meningkat pada saat kita berpuasa. Adapun secara kolektif, ikhwatal iman, ketakwaan menuntut adanya tata aturan kehidupan masyarakat yang diatur dengan syariat Islam. Baik itu secara ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, semuanya harus diatur dengan syariat Islam. Maka tidak dikatakan bertakwa ketika misalkan dalam sistem ekonomi masih menganut ekonomi ribawi. Dalam sistem masyarakat sosial masih ada miras, minuman keras, khamar di mana-mana.
dalam sistem peradilan masih menggunakan hukum warisan Belanda, dan masih berkembang akidah-akidah yang bertentangan dengan akidah Islam, maka ini tidak bisa dikatakan masyarakat yang bertakwa. Maka ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Kondisi saat ini di mana pandemi COVID-19 yang melanda sebagian besar wilayah di muka bumi ini, seharusnya mampu menyadarkan diri kita betapa masih banyak pelanggaran syariat yang dilakukan oleh manusia, bahkan tak terkecuali oleh kaum muslimin sendiri. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan tentang hal ini, bahwa pelanggaran apapun terhadap syariatnya Allah akan menyebabkan bala bencana. Sebaliknya, pengamalan daripada syariatnya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengundang rahmat bagi manusia, dan kita wajib meyakini hal itu karena dia adalah bagian daripada akidah Islam yang harus kita terima. Ikhwatul iman. Oleh sebab itulah, Ramadan di tengah wabah tidak boleh melemahkan semangat kita. Kita harus jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan perjuangan. Bulan untuk memperjuangkan kembalinya syariat Allah di muka bumi ini. Yakinlah bahwa pengamalan dan penerapan syariat secara kafah akan mampu menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Keberkahan demi keberkahan pasti akan kita dapatkan. Wabah yang kita rasakan hari ini, insya Allah jika ditangani dengan syariat, akan mampu diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita ini bahwasanya orang-orang beriman itu dia wajib untuk terikat dengan Islam ini secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas. Dalam tafsirnya Al-Imam Al-Jazari rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kata kafah di sini adalah jami'an, artinya totalitas, menyeluruh. Maka tidak boleh, kata beliau, sedikit pun kaum muslimin meninggalkan syariat Islam atau hukum-hukum Islam. Karena itu, ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum, sangat mendesak bagi kita kaum muslimin khususnya untuk kembali kepada syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh celaka ketika kita tetap berada dalam kedurhakaan, pelanggaran terhadap syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Berbagai ujian, bencana pasti akan terus menimpa kita selama kita masih terus menyimpang daripada syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita jadikan Ramadan sebagai bulan perjuangan. Sungguh-sungguh tak kenal lelah dalam berjuang mendakwahkan Islam ke seluruh penjuru, bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Karena itu energi perjuangan ini harus dilipat gandakan di bulan Ramadan ini. Bulan di mana Rasulullah SAW dan generasi terbaik banyak meraih kemenangan, kejayaan di bulan Ramadan. Perintah jihad turun di bulan Ramadan. Banyak peperangan terjadi di bulan Ramadan. Salah satunya perang Badar, perang Khandaq, kemudian juga beberapa peperangan lain dimenangkan oleh kaum muslimin di bulan Ramadan. Begitupun penaklukan itu terjadi di bulan Ramadan. Ada ratusan kejadian-kejadian luar biasa itu terjadi di bulan Ramadan. Sebagian ulama mengatakan, kenapa ayat tentang jihad diturunkan di bulan suci Ramadan? Ini merupakan isyarat bahwa Ramadan, walaupun dalam kondisi berpuasa, kita tidak boleh bermalas-malasan, tidak boleh bagi kita berdiam diri saja, tidak melakukan sesuatu yang berguna. Walaupun di tengah wabah corona yang ada saat ini, kita harus tetap produktif melakukan berbagai hal agar tersebarnya syiar-syiar Islam di tengah masyarakat seluruh alam ini. Semoga Allah memberikan kita semangat untuk senantiasa berjuang, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan segala kondisi, dengan segala kemampuan yang kita miliki. Semoga Allah memberikan kita pertolongannya dalam waktu yang dekat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.